Lambat pula ngomong kan. Ya baru sambalnya habis ini. Mana panitia tadi? Langsung panggil aja. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya diharapkan tenang dan yang perlu berada di tempat senantiasa berada di tempat. Mari kita buka materi kita yang ketiga dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz tempat waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasykurullah syukran katsiran ya bara'atil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala judihi wa bazlihi litablighi syara'i'illah hidayatan lana. Sekarang kajian kita tentang ilmu perbandingan agama. Yang disingkat dengan perbaga. Perbandingan agama. Sudah pernah dengar perbandingan agama? Sudah pernah belajar perbandingan agama? Belum ya? Boleh dicatat, ada 5 agama yang akan kita bandingkan pada hari ini. 1, agama Hindu yang berasal dari India. 2, agama Buddha yang berasal dari Nepal. Nepal perbatasan India. 3, Yahudi yang berasal dari Yerusalem, Palestina. Yerusalem, Palestina. Yang keempat, agama Kristen yang berasal dari Eropa, Romawi,
yang berasal dari Eropa, Romawi atau Antioquia. Yang ke berapa lagi? Kelima. Yang kelima Islam. Yang kelima Islam. Nah. Kemarin kan mungkin sudah Bapak sampaikan kata-kata Islam terdiri dari 5 huruf, belum? Belum. Atau ungkapan argib seorang orientalis yang mengatakan Islam is indeed much more than a system of theology, it's a complete civilization. Sudah? Belum? Oh, belum juga ya. Ungkapan dari Einstein kemarin kan sudah, science without religion is blind. Itu sudah. Science without religion is blind. Kemudian religion without science is lame. Sains tanpa agama seperti orang buta. Sebaliknya agama tanpa sains seperti orang lumpuh. Jadi kita tidak mau lumpuh dan tidak mau buta. Kemudian dalam kajian perbandingan agama ini nanti, sebetulnya kalau di tempat lain dibawa kitab Injilnya supaya tahu. Kita nggak ada yang bawa ya, tapi aplikasinya ada di YouTube ada. Melalui HP kita di internet bisa. Nah, sebelum Bapak terangkan, Bapak bacakan dulu ayat-ayat Injil yang akan kita telusuri, yaitu namanya kitab Kispa, Kisah Para Rasul, pasal 13 ayat 23 yang menyatakan Nabi Isa itu hanya juru selamat untuk Bani Israel saja. Bisa ditanya, sesuai dengan keterangan dari Ustaz Sabriyadis tadi, bahwa kitab Taurat hanya untuk Nabi Musa dan Bani Israel, kitab Injil hanya untuk Nabi Isa dan Bani Israel. Tidak ada yang untuk seluruh dunia. Alasannya dalam kitab Injil namanya Kispa atau Kisah Para Rasul, pasal 13 ayat 23, bahwa Yesus katanya, Nabi Isa hanya juru selamat untuk Bani Israel saja. Nah, dan agama Nasrani atau Kristen itu tidak boleh diberikan kepada orang di luar Bani Israel, karena orang di luar Bani Israel disebut anjing. Jadi kenapa orang Yahudi mudah mengebom sampai 50.000 orang mati di Palestina? Karena dia menganggap orang di luar Bani Israel itu anjing bagi dia. Nah, ini dia. Dalam bahasa Inggris dinyatakan, it is not proper to take the bread, bahwa tidak bolehlah mengambil sepotong roti prophets for children yang harusnya diberikan kepada anak-anak Yahudi, and throw to it to the dog. Tak boleh roti yang untuk anak-anak itu dilemparkan kepada anjing. Roti itu maksudnya kitab Taurat. Anjing itu maksudnya orang di luar Israel. Jadi tidak boleh mengajarkan Taurat dan Injil kepada orang di luar Bani Israel. Disebutkan nama kitabnya kitab Matius. Nah, catat ya, tidak banyak nih kitab Injilnya karena kita tidak bawa. Namanya kitab Matius, pasal 15 ayat 25, 26 sampai 28. Matius pasal 15. Matius pasal 15 ayat 26 sampai ayat 28. Tidak layak memberikan kepada anjing agama Yahudi. Anjing itu di luar Yahudi. Nah, tidak patut mengambil roti
yang disediakan bagi anak-anak Israel dan dilemparkan kepada anjing. Kata wanita itu kepada Nabi Isa. Kata Nabi Isa, tak boleh diberikan roti itu kepada anjing. Benar Tuhan, kata seorang yang bukan Yahudi kepada Nabi Isa. Benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah-remah tuannya, dari nasi roti yang jatuh dari meja tuannya. Jadi sisa-sisa Taurat Injil itulah yang sampai kepada orang di luar Yahudi. Di dalam Yahudi tidak boleh. Dalam bahasa Inggris disebutnya yes Lord, betul Tuhan. But the dog ate the crumbs that fall from its master table. Ya Tuhan, tetapi anjing itu hanya memakan remah-remah dari nasi yang jatuh dari meja tuannya. Master table, meja tuannya. Even the dog ate the crumbs. Sekalipun memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, that fall from their master table. Padahal itu hanya jatuh dari meja tuannya. Jadi begitulah rendahnya orang yang bukan Yahudi. Maka Yahudi itu disebut rasis. Manusia yang paling rasis di dunia ini Yahudi. Kalau dia berjual beli tidak mau kalau bukan dengan orang Yahudi. Dia tidak mau naik oplet kalau bukan kemudinya orang supirnya orang Yahudi. Nah, begitu. Dan kemudian dalam ajaran Yahudi itu di dalam ajaran Injil Tuhan tidak bisa dilihat dalam kitab Taurat. Kalau dalam kitab Injil Tuhan bisa dilihatnya dalam bentuk patung. Nah, ini nama kitabnya kitab Yohanes. Catat ya. Kitab Yohanes pasal 18. No one has ever seen God but the one only Son who is himself God and is at the Father's side. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan kecuali orang-orang yang berdekatan dengan Tuhan. Jadi Tuhan tak bisa dilihat. Berdasarkan kitab Yohanes pasal 1 ayat 18. Jika kamu melihat Tuhan, berarti jika kamu melihat aku, kata Nabi Isa, berarti kamu mengikut ajaran Bapa. Maksudnya ajaran Allah. Tak perlu melihat Allah, ikut saja aku, kata Nabi Isa. Namanya kitab Yohanes pasal 14 ayat 9. Kata Nabi Isa kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, wahai Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Jadi Nabi Isa tak dikenal oleh sahabatnya yang bernama Filipus. Filipus ini ingin melihat Tuhan. Tak perlu melihat Tuhan katanya, tapi lihat sajalah utusan Tuhan, yakni Nabi Isa sebagai utusan Tuhan. Kemudian haramnya babi. Nah, catat, haramnya babi. Nama kitabnya buat dalam kurung haramnya babi, dalam kurung kitab Imamat. Imamat nama kitabnya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya Leviticus. Kitab Imamat pasal 11 ayat 7 dan ayat 8. Besok Bapak tanya ya, terakhir. Karena ini cuma satu ayat saja yang mengharamkan babi di dalam kitab Taurat. Nama kitabnya kitab Imamat pasal 11 ayat berapa? 7 dan 8. Bunyinya begini. Boleh diringkas, jangan dicatat semua. Diringkas ucapan Bapak ya.
inilah binatang yang tidak boleh kamu makan, yakni binatang yang berkuku belah panjang tetapi tidak memamah biak, namanya babi. Dagingnya janganlah kamu makan, bangkainya janganlah kamu sentuh, haramlahnya itu semua bagimu. Ya, itu haramnya babi. Ini ada cerita sedikit, mau dengar? Kisah nyata. Bapak waktu itu tinggal di Pekanbaru, di Labu Baru namanya. Waktu bapak berangkat itu rupanya istri bapak ikut, istri di sebelah. Hanya bapak dengan istri di dalam oplet itu yang beragama Islam. Seluruhnya inang-inang mau pergi ke gereja, orang Batak. Nah, jadi salah seorang dari inang tadi diletakkannya kitab Injil dekat lutut bapak. Lalu bapak tanya, "Inang, kenapa diletakkan dekat lutut aku? Apa boleh kami orang Islam membacanya? Nampak aku pakai kopiah. Ustaz kemana-mana pakai kopiah di Pekanbaru. Kan nampak aku pakai kopiah, aku orang Islam. Kok didekat-dekatkan ini kitab Injil? Apa boleh kami membacanya?" "Bolehnya itu dek," katanya, karena dia lebih tua. Ustaz, bapak masih muda waktu itu, umur 40 tahun. Yang inangnya umur 60 tahun. Lalu kata inangnya, "Bolehnya itu dek." Jadi bapak jawab, "Kalau aku baca aku tak mengerti." Lalu katanya, "Yang mananya yang adik tak ngerti?" "Itu kitab Imamat pasal 11 ayat 7 dan ayat 8. Kitab apa? Imamat pasal 11 ayat 7 ayat 8. Dibukanya lah. Nampaklah di dalam ayat itu tentang haramnya babi. Tidak dibacanya. Padahal nampak tak jelasnya sama aku. Tak bisa aku baca. Marahlah anak gadis di sebelahnya. "Masa inang tak bisa baca?" "Iya, mataku kurang jelas," katanya. "Minta tuh kacamata dalam tas aku tuh." Dikasihkanlah kacamata, dibukanya dibaca. Tak jelas juga dah sama aku, walaupun sudah pakai kacamata. Inang nih macam mana? "Biar aku aja baca yang inang," kata yang gadis itu. "Biar aku yang baca." Dibacanya lah. "Inilah binatang yang tidak boleh kamu makan, namanya babi. Binatangnya berkuku belah panjang tetapi tidak memamah biak, haramlahnya itu semua bagimu." Nah, rupanya supirnya orang Islam. Mendengar dia mengatakan babi haram di dalam kitab Injilnya, langsung tertawa terbahak-bahak supir itu. "Hoi," katanya. Dikatakan situ babi haram, tapi kerjanya makan babi setiap hari. Tersinggunglah dia. Siang si inang tadi. "Salah bacanya itu kau dek," katanya kepada yang gadis itu. "Biar aku baca. Sini lagi kacamataku." Dibacanya ulang. Dibacanya, "Inilah binatang yang tidak boleh kamu